Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimakumullah, para santri Hisma Halaqah Ilmu Santri Mandiri Ayub Camp, yang semoga kita selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa beristiqomah di jalan kebenaran, dalam beramal soleh, dan istiqomah juga dalam meninggalkan setiap apa yang Allah larang. Semoga dengan keistiqomahan kita, Allah berikan kita hadiah nanti di akhir hayat kita dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Kita tutup usia kita dengan penutup yang baik. Dan semoga setelah itu, karena akhir dari hidup kita husnul khatimah, maka husnul pula di alam-alam berikutnya. Semoga dengan husnul khatimah kita husnul juga di alam kubur. Husnun juga setelah hari kebangkitan. Husnun juga nanti di saat di yaumil mizan, hari pertimbangan amal. Husnun dan husnun sampai diberikan al-husna kepada kita. Apa al-husna yang dimaksud? Al-hasanah al-akhirah, yaitu surga. Dan kita sangat khawatir. Kita perlu bahkan khawatir, perlu risau terhadap diri kita sendiri. Jangankan kita manusia biasa yang lemah iman, yang amal solehnya juga lemah. Ya, Nabi kita Muhammad SAW yang tidak boleh diragukan bagaimana tingkat keimanan beliau dan kesolehan beliau, ketaatan beliau kepada Allah. Namun beliau juga secara pribadi masih juga sangat risau dengan dirinya akan dimasukkan ke neraka. Dan itu terbukti dari doa-doa beliau. Doa-doa beliau itu juga ya memohon kepada Allah perlindungan dari azab kubur, memohon perlindungan dari keburukan-keburukan akhirat lainnya, termasuk neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki kepribadian yang nggak perlu kita ragukan lagi dengan bagaimana ya kesolehan beliau, juga keyakinan beliau yang luar biasa. Namun beliau masih risau, sangat risau dengan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Semestinya kita juga harus lebih risau dengan keadaan kita nanti di akhirat kelak. Dan kerisauan inilah yang membuat kita termotivasi kemudian untuk selalu beramal soleh dan kemudian takut dalam berbuat dosa. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harap. Kita diberikan kebaikan di dunia dan juga diberikan kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teman-teman Hisma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling penting juga yang perlu kita istiqomahkan di dalam kehidupan ini adalah istiqomah dalam belajar agama, istiqomah dalam mengamalkan agama, dan istiqomah dalam mendakwahkan agama, dan istiqomah dengan kesabaran. Jangan sampai sabar ini hilang. Karena apa? Yang namanya belajar ada tantangan dan ujiannya. Yang namanya beramal kebenaran ada aja tantangan dan ujiannya. Baik itu juga yang datang dari diri kita tantangan itu, ataupun ujian dan tantangan rintangan yang datang dari luar diri kita. Yang datang dari diri kita malas, bosan, futur ya. Datang kebosanan, ada bisikan-bisikan yang sebagainya, lalai, dan ada nanti ujian-ujian yang sifatnya datang dari eksternal diri kita. Cemoohan orang, ya, kita akan dikata-katakan oleh orang, diketawain orang ketika kita beramal yang benar. Kita akan dikatakan sesat, kita akan dikatakan bermacam-macam
perkataan, dan bahkan bisa pengusiran, dan bahkan sampai ada yang disiksa, yaitu penyiksaan. Maka jangan pernah lemah keistiqomahan kita dalam mempertahankan kesabaran. Kenapa saya bilang sabar itu perlu istiqomah juga? Jangan sampai sabar itu hilang. Karena untuk yang namanya belajar, untuk beramal dengan apa yang kita pelajari, dan ketika kita mendakwahkan apa yang telah kita pelajari dan amalkan, itu pasti ada ujiannya. Maka perlu yang nama kesabaran. Dan kita yang setiap hari mungkin membaca buku-buku tentang Islam, kisah-kisah tentang orang-orang yang telah diangkat oleh Allah derajatnya karena keislaman. Dan kita ketika juga mendengar ceramah-ceramah, tausiah-tausiah tentang materi-materi keislaman dan kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu, bagaimana menjalankan keislamannya. Tetap kalau hanya sekedar membaca dan mendengar, kita belum cukup dikatakan mampu memahami Islam yang sebenarnya. Kalau kita tidak masuk dalam dinamika Islam itu sendiri. Saya ulangi, memahami untuk mengerti bagaimana Islam, maka Islam itu tidak hanya bisa dipahami dengan membaca buku-buku, tulisan-tulisan yang ada di buku-buku saja. Tapi Islam itu akan mudah dipahami dan dimengerti nantinya ketika dia masuk ke dalam dinamika Islam. Paham nggak maksud saya? Paham nggak? Bahwa kita tidak cukup untuk dapat memahami Islam dengan hanya membuka lembaran-lembaran, membaca lembaran-lembaran buku-buku tentang Islam. Seseorang akan lebih memahami Islam itu sendiri ketika dia masuk ke dalam dinamika Islam itu sendiri. Dalam artian dia langsung mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, belajar Islam, mengamalkan Islam, dan kemudian dia masuk dalam dinamika Islam. Dinamika Islam apa? Bagaimana ketika dia beramal dengan keislamannya. Di situ nanti dia baru paham, oh ternyata Islam yang kita pelajari dalam buku-buku ya tidak seperti rasanya ketika kita masuk dalam dinamika Islam. Contoh gini. Ketika kita membaca tentang sahabat ternyata seperti ini kehidupannya. Ya, dalam mempertahankan keimanan mereka sampai harus disiksa. Ada yang mereka lapar, ada yang diuji dengan kelaparan, tapi mereka tetap teguh dengan keislaman mereka. Ada yang mereka terkadang diamanahkan berdakwah di sebuah negeri yang bukan negeri mereka pastinya. Yang jauh dari tempat tinggal mereka, yang pembekalannya juga bekalnya cuma sedikit dalam safar. Kemudian cerita tentang bagaimana sholatnya, tahajudnya para sahabat, bagaimana sedekahnya para sahabat, bagaimana kehidupan Rasulullah dari bangun tidur ke tidur lagi. Itu kalau kita baca, itu beda rasanya dengan kita langsung mengamalkan kehidupan mereka. Oh ternyata seperti ini ya dakwah. Oh seperti ini rupanya dalam mempertahankan, dalam beramal soleh ya. Ada tantangan dan rintangannya. Di situ baru ngerti kita. Baru terasa. Tapi kalau sekedar membaca, kita belum tentu mampu menjiwai penuh isi buku tersebut. Paham? Itu yang dimaksud dengan kita terkadang tidak mampu memahami utuh Islam itu ketika hanya mencukupkan diri sekedar dengan membaca-baca saja tentang Islam. Baru kita dapat pahami dengan baik dan benar ketika kita masuk dalam dinamika itu. Tentang rintangan dakwah. Kalau kita baca dalam buku, mungkin enak. Ya, tapi coba masuk dalam dinamika dakwah, ternyata di situ baru terasa gitu. Apa yang ada dalam buku-buku yang kita baca. Paham nggak? Itu maksud saya. Disitulah nanti kita akan paham Islam yang sebenar-benar Islam. Tapi bagi orang hanya sekadar baca dan dia tidak pernah berkecimpung, terjun langsung dalam dinamika Islam, keislaman, maka bisa saja dia memahami Islam rasanya tawar. Hambar dia. Seperti contoh orang menjelaskan dalam bukunya tentang jihad fisabilillah. Dan bukunya itu ditulis oleh seseorang yang tidak pernah berjihad di jalan Allah. Dia menulis buku itu di dalam ruang ber-AC. Dia menulis buku itu di sebuah ruangan yang penuh dengan fasilitas yang mewah. Ada AC-nya, ada gemerlap lampu,
Dan dia menulis di atas meja tulisnya. Dah, ada satu lagi, dia menulis tentang jihad. Tapi ketika dia tulis, itu dalam keadaan bajunya berdebu, debu-debu jihad. Di tengah terik matahari, di bawah pohon, di saat dia beristirahat, baru saja berperang di jalan Allah. Dalam keadaan bajunya, keringatnya keluar, bahkan saat dia menulis dalam keadaan badannya terluka mungkin. Disebabkan jihad fisabilillah. Itu beda rasanya buku yang ditulis oleh sang mujahid tadi dengan sang penulis tadi. Paham nggak ini maksud saya? Kenapa? Dia ketika berbicara tentang jihad, dia masuk dalam dinamika jihad. Sedangkan yang tadi, dia hanya sekedar cerita teori-teori hukum-hukum jihad. Maka bisa hambar rasanya. Paham nggak ini? Itulah yang saya maksud, terkadang kita seorang muslim belum cukup mampu untuk memahami Islam kalau hanya mencukupkan diri hanya dengan membaca-baca saja tentang Islam yang ada di dalam tulisan-tulisan buku. Namun kita akan lebih terasah tentang keislaman itu ketika kita masuk ke dalam dinamikanya. Maka ayo kita masuk dalam dinamika itu. Ayo kita masuk dalam dinamika itu. Karena dinul ilm wal amal. Agama kita agama ilmu dan juga agama amal, ada actionnya gitu. Agama amal. Coba bayangkan dari tidur ke tidur lagi, ada nggak ayat dan hadis yang berhubungan dengan amalan-amalan? Iya, betul. Ketika kita berbicara Islam, dipenuhi hari-hari dengan amalan-amalan. Dari sebelum tidur ada amalannya. Tidur pun, mau tidur ada amalannya. Doanya bagaimana, kemudian cara adab-adab tidur. Bangun tidur ada amalan-amalan yang diajarkan oleh Islam. Kamar mandi ada amalannya. Ke masjid, habis ke masjid baca Quran, habis baca Quran nanti kita ya Islam ini identik dengan amalan dan amalan-amalan. Kapan kita tidak beramal lagi? Di syurga. Nggak ada lagi amalan. Tinggal kita menikmati balasan-balasan dari amalan. Ya, seperti itu teman-teman. Maka kami sampaikan dalam mukaddimah pertemuan kajian kita pada subuh hari ini. Mari sama-sama kita istiqomah. Berdoa kepada Allah. Di antara doanya adalah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke dalam inti pembahasan kita pada subuh hari ini, yaitu kajian ataupun kantin Hisma Ayub Camp. Kantin, kajian rutin Hisma Ayub Camp setiap ba'da subuh, yaitu tahsin qiraatul Quran Al-Karim. Dalam hal ini kita masih masih fokus dalam membangun pondasi awal dari belajar tahsin. Pondasi awal dari pembelajaran tahsin adalah membangun huruf-huruf yang kokoh. Ya, bagaimana kita harus membaca, mempelajari huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembelajaran kita memakai muqarrar yang sebagaimana yang telah kita ketahui bersama dan sudah ada di sisi kita semuanya, yaitu kitab Riyadhatul Huruf yang ditulis oleh Syekhana Syekh Ghazi Ibnu Sulaiman Al-Faqih, yang saya juga menjadi penerjemah beliau. Ya, penerjemah kajian dan kitab beliau. Alhamdulillah, kitabnya sudah ada di sisi kita semuanya dan kita sudah tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana ya mazaya, ya beberapa keistimewaan yang identik dengan kitab ini, karena sudah pernah kita jelaskan di dalam mukaddimah pembelajaran kitab Riyadhatul Huruf ataupun olahraga huruf. Nah, hari ini kita langsung lanjutkan pembahasan bagaimana tadribat ala tha wa sin. Tadribat, latihan pengucapan huruf tha dan sin. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tha dan sin, kita coba
ulang dulu pembahasan huruf-huruf sebelumnya yang sudah kita lewati. Kita mintakan Fatih untuk membaca huruf alif dan ain. Tatribat alal alif wal ain, dan yang lainnya mengikuti. Yang lain mengikuti bacaan Fatih. Silakan Fatih. Ya. Ismuhu alif. Ismuhu alif. Nutaquhu a. Nutuquhu a. Abi. Abi. Udhunun. Udhunun. Ismun. Ithmun. Amanu. Amanu. Ismuhu Au'a. Au'i'a. Au'a. Ismuhu ain. Ismuhu ain. Nutaquhu a. Nutuquhu a. Abasa. Abasa. Uqiba. Uqiba. Isa. Isa. A'budu. A'budu. A'u'i'a. A'u'i'a. Kemudian harful ba, silakan dibaca Rohil. Ismuhu ba. Ismuhu ba. Nutquhu ba. Nutuquhu ba. Nah, teman-teman, biasakan ketika kita membaca kitab ini dengan lantunan juga. Itu akan lebih menarik, akan lebih asyik. Dan nanti hikmahnya adalah dengan kita membaca secara melantunkan, itu nanti akan kepengaruh di saat kita membaca ayat-ayat. Ya, akan terpengaruh nanti ketika kita membaca ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Jadi dilatih. Jadi baqaratun busyira. Kan nanti ketika kita baca Quran nggak ada Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kan nggak gitu, ada lantunannya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Nggak kayak gitu. Ada yang namanya tartil, ada murattalnya, ada lantunannya. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Hakadha jaa aw warada fil hadis. Beginilah yang terdapat dari hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Barang siapa yang tidak membaca Quran dengan lantunan, yataghanna, menyanyikannya. Taghanna, apa arti taghanna? Melantunkan, menyanyikan, mengiramakan dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah lantunan ini dibaca dengan tajwid. Karena ketika membaca dengan ada tajwid, ada matnya, itu pasti ada lantunannya dengan sendirinya. Maka Nabi mengatakan kalau dia tidak membaca Al-Quran dengan seperti itu, bukan golongan kami. Kenapa bisa sampai Rasulullah bersabda seperti itu? Karena di zaman Rasul, hanya orang munafik yang membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang tidak ada lantunan. Kenapa? Karena hatinya memang pada dasarnya tidak beriman pada Al-Quran. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran, bacaannya asal-asal, tidak indah, tidak dari jiwa mereka. Beda dengan bacaan para sahabat. Walaupun mereka tidak hafal Quran 30 juz, surah apapun yang mereka baca walaupun surah pendek, tapi terasa. Dan itu diakui oleh sesama para sahabat. Walaupun kul huwallahu ahad yang mereka baca, tapi ada nikmatnya ketika mereka mendengar bacaan sahabat itu sendiri. Kenapa mereka membaca dengan penuh penjiwaan? Bahkan Rasulullah sendiri yang sudah luar biasa bacaan Qur'annya, nggak usah ditanyakan bagaimana keindahan bacaannya, kebagusan bacaannya, betul. Tapi ada kalanya Rasulullah juga kepingin sahabat yang lain membaca untuknya, betul. Ada hadis nggak?
Ada. Rasulullah memerintahkan sahabat untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Rasulullah ingin mendengar dari sahabatnya. Itu Rasulullah. Karena bacanya indah, baik dan benar. Dan biasakan juga seperti yang saya talkinkan. Bukankah waktu saya talkinkan kepada kalian ada lantunannya? Benar? Benar kan? Saya sering mentalkinkan gini. Ismuhu ba, nutuquhu ba, baqaratun, busyira, bi'rin, kamu, babu ab. Itu. Insya Allah betah nanti anak didik kalian, anak binaan kalian pas kalian ngajar di TPA. Tapi kalau yang ngajar ismuhu ba, nutquhu ba. Itu murid kita nanti gitu, sedih dia, takut dia dengar. Baqaratun, busyira. Itu insya Allah seminggu cuma bertahan. Yang awalnya kontraknya 3 tahun, seminggu udah pulang dia. Dia ngadu kepada orang tuanya. Mak, saya nggak mau lagi ngaji. Kenapa? Guru saya Pak teroris. Guru saya mak, dia rupanya begal, tukang begal. Guru saya pokoknya nggak asik. Dan dia kemudian, oh, kalau kayak gitu nak, kamu ke Ustaz Saiti aja belajarnya. Di sana enak belajar. Enggak. Enggak mau lagi ngaji. Karena dia kebayang Ustaz Rahil. Kebayang asal belajar Quran Ustaz Rahil. Wajahnya ganteng, ya kan? Ya suka melotot, keras, tegas. Sehingga dia sampai besar nggak mau ngaji lagi gara-gara Ustaz Rahil. Karena pertama dia si murid tadi dapat guru ngaji pertama kali jodohnya dengan Ustaz Rahil. Yang dia gini cara ngajar. Baca. Amal dia gitu. Baqaratun. Masih gitu kan? Itu insya Allah orang seperti itu kayaknya akan malah benci ke Quran. Bikin orang itu cinta ke Quran. Bikin asyik. Dan ini metode. Penting gak dalam mengajar? Penting metode mengajar. Ya, bukan sekadar enak makanan kita. Tapi cara menghidangkan itu juga harus bersahaja. Coba seandainya makanan kita mungkin belum tentu enak. Tapi ketika penyajiannya dengan tangan yang bersih, meja yang bersih, kemudian dengan piring yang bersih, cara hidangkannya bukan piring langsung kita angkat, tapi piring diletakkan dulu di atas talam. Talam tahu talam? Nampan. Kan? Kemudian mie-nya itu juga ada tambahan kerupuknya, ada tomat, kemudian ada acar, kan? Dihidangkan. Yang awalnya mungkin dia kurang selera, jadi selera dia. Tapi walaupun makanan itu dasarnya enak, ya kan? Tapi cara penyajiannya, tangan kita ber-SKBS, ada kudis, kurap dan panu, kemudian juga lalat banyak, kemudian juga langsung piring kita angkat, minum, makan. Awalnya dia udah suka sekali bakso tadi, miso tadi, tapi jadi nggak suka karena cara penyajian. Begitulah juga Al-Quran, begitulah dengan ilmu. Ketika ilmu itu pada dasarnya enak, tapi ketika kita sajikan dengan cara yang nggak baik, orang kurang selera. Paham nggak itu? Maka perlu juga cara penyajian itu. Nah, biasakan cara bacanya ke semuanya ya, ke semuanya. Nah, dengan cara melantunkannya. Coba baca sekarang. Kita dengar Ustaz Rahil melantunkan tadribat alal ba. Ismuhu ba nutuquhu ba baqaratun busyira bi'rin kamu babu bi ab. Masya Allah Sarahil, bagus sekali suaranya, betul ya. Suaranya itu bagaikan suara bulbuli ya, itu ada syairnya ya, suara burung
Ya, ini tadi kan sebenarnya sebelum beliau baca agak bersuara burung ribut betul. Kuda tadi juga yang di sekitar kita ada kuda ini kayak ada gangguan tadi. Tapi ketika beliau baca, saya perhatikan tadi kok senyap sementara waktu. Termasuk ayam yang menunda petelurnya. Dia mau keluar telurnya tadi. Terhenti sejenak karena dia lagi fokus ke Ustaz Rahim. Dan itu benar. Orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar, itu bukan ayam, bukan kuda, bukan burung. Jin pun, dia malah ikut menyimak. Bahkan dia ikut mengatakan apa? Dalam Al-Quran surah Al-Jin, Qul uhiya ilaika ilayya. Betul? Kemudian apa? Annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami baru saja mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, indah. Oke, itu jin. Bagaimana dengan pemilik Quran? Pemilik kalam, yaitu kalamullah ini. Allah. Dalam sebuah riwayat apa? Allah akan menguping kalau bahasa kitanya. Allah akan menaruh perhatiannya dengan cara menguping. Artinya menguping, mendengar bacaan-bacaan Al-Quran yang dibaca dengan indah. Karena dia senang sebagai dia pemilik kalam. Ketika mendengar hamba yang membaca, dia membaca kitab suciku dengan cara seperti Allah sangat senang. Itu ada hadisnya? Ada hadisnya. Maka teman-teman, ayo kita membacanya dengan bacaan yang terlantunkan dengan bacaan yang indah ya. Nah, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Yaitu terakhir kita kemarin di huruf ta dan ta. Nah, sekarang kita mintakan Ustaz Rashid coba. Ya, Ustaz Rashid. Sama-sama kita dengar Ustaz Rashid membaca tadribat ala ta wa ta. Ismuhu ta. Ismuhu ta. Nutuquhu ta. Nutuquhu ta. Ta ta'lamu. Ta ta'lamu. Tutubtu. Tutubtu. Tilka. Tilka. Atrabun. Atrabun. Tatutiat. Tatutiat. Ismuhu ta. Ismuhu ta. Nutuquhu ta. Nutuquhu ta. Taha. Taha. Tutuba. Tutuba. Tibtum. Tibtum. Atwara. Atwara. Tatutiat. Tatutiat. Ismuhu tha. Ismuhu ta. Nutuquhu tha. Thawaba. Thuwiba. Thiyaba. Athmara. Thuthi'ath. Ismuhu sin. Nutuquhu sa. Sa'ala. Subata. Si'at. Asra. Sasusi'as. Nah, jadi fokus kita hari ini bagaimana cara membaca tha dan bagaimana cara membaca sin. Nah, tha dia adalah atraful lisan, atraful thunaya, al-ulya was-sufla ma'a tarfil lisan. Jadi huruf tha adalah kita membaca dengan ujung lidah. Tampakkan sedikit di sela-sela gigi ketika diucapkan. Ujung lidah di antara dua ujung gigi, seri atas dan bawah, dan keluarkan sedikit lidahnya. Tha. Dan dia sifatnya adalah hamas.
Ada udaranya juga sedikit. Mengalir nafas. Tetap keluar udara sedikit. Suaranya mengalir, ar-rakhawah. Dan dia juga infitah. Dan juga tipis atau rendah istifal. Bedanya dengan sin nggak keluar lidah. Kenapa? Karena dia berada di ujung gigi berada di belakang ujung gigi bawah. Belakangnya. Sin. Paham sekarang? Kalau tha ke atas sedikit sampai keluar di lidah. Kalau sin di bawah tha, posisinya di bawah lagi lidahnya. Tidak mengeluarkan lidah keluar, tapi di belakang ujung gigi bawah, di belakang ujung gigi bawah. Bagian atas. Sin. Nah, perbedaannya nanti di mana? Kalau sin adalah sifatnya ada yang nama sin, ada yang nama sofir. Sedangkan tha tidak ada sofir. Sofir apa? Ada peluitnya. Nah, tha nggak keluar huruf peluit. Bunyi peluit. Nggak mungkin. Tapi tha. Kalau sin ada sofirnya. Itu maksudnya. Paham nggak sekarang? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidak boleh ada sofir. Fahaddis itu sofir. Terjadilah nanti sin di situ. Maka salah. Paham? Nah, kemudian kita coba baca sekali lagi perbedaan antara huruf tha dengan sin. Karena Syekh Ghazi Ibnu Salim Al-Faqih melihat banyak sangat di antara kita kaum muslimin hari ini yang tertukar huruf ini di saat membaca Al-Quran. Atau minimal dibaca mirip atau sama, dan itu salah tetap. Karena tha dengan sin beda. Ya. Wa min syarrin sambung naffasati atau naffathati. Naffathati. Bukan naffasati. Kemudian fa amma man thaqulat atau sakulat. Tha juga bukan sin. Alladhi yuwathwithu fi atau alladhi yuwaswisu fi. Alladhi yuwassin di sini. Jangan sampai ketukar. Paham? Qul a'udzu birabbin nas atau rabbin nas. Nas. Tha maka tidak ada sofir. Itu bedanya dengan sin. Ya, sin ada sofirnya. Ya, walaupun nanti ada kesamaan juga sifat, yaitu sama-sama infitah, sama-sama istifal rendah, sama-sama juga hamas, ya. Tapi yang membedakan di antara keduanya adalah nanti di sofir. Nah, ismuhu tha. Nutuquhu tha. Tha thawaba. Thuwiba. Fi thiyaba. Athmara. Thathuthi ismuhu sin. Nutuquhu sa. Sa'ala. Subata. Sisi'at. Asra. Sasusi'as. Kita mintakan Ustaz Syaukani untuk membacanya. Ya. Ismuhu tha. Ismuhu tha. Nutuquhu tha. Nutuquhu tha. Tha thawaba. Tha thawaba. Thuwiba. Thuwiba.
Thiyaba. Fi thiyaba. Asmara. Athmara. Tathuthi Tathuthi Ismuhu sin. Ismuhu sin. Nutaquhu sa. Nutuquhu Sa'ala. Sa'ala. Susubata. Susubata. Si'at. Sisiat. Asra. Asra. Sasusias. Demikian dulu pertemuan kita pada hari ini. Ingat nama kitab ini apa? Riyadhatul Huruf. Maka harus diolahragakan dengan sesering mungkin. Setiap hari dilatih-latih. Insya Allah kemudian kita akan dapat mampu membaca dengan fasih huruf-huruf hijaiyah tersebut. Dan akan terbaca benar tanpa ada kemiripan, kesamaan antara huruf satu dengan yang lainnya. Apalagi sampai ketukar. Gak mungkin. Kalau kita memang serius dalam mengolahragakannya. Nah, demikian dulu pertemuan kita pada subuh hari ini. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.